Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Ainul Latifah dari Farmasi 4C Stikes Bakti Tunas Husada akan mempresentasikan mengenai analisis bahan pengawet. Yaitu yang pertama, pengertian bahan pengawet, yang kedua, tujuan penggunaan bahan pengawet, yang ketiga, syarat bahan pengawet, yang keempat, jenis-jenis bahan pengawet, yang kelima, analisis bahan pengawet, dan yang terakhir yaitu contoh bahan pengawet. Untuk yang pertama yaitu ada definisi dari bahan pengawet. Zat pengawet yaitu salah satu bentuk bahan tambahan makanan ataupun minuman untuk menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga makanan dan minuman tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, tidak cepat rusak ataupun membusuk akibat terkena bakteri atau jamur. Menurut Betlas, zat pengawet merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengawetkan makanan melalui mekanisme penghambatan mikroba berdasarkan kerja penghambatannya. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan bahan pengawet. Bahan pengawet akan mempengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan dan besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan pengawet yang digunakan. Penambahan bahan pengawet bertujuan untuk yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Yang kedua yaitu memperpanjang umur simpang pangan. Yang ketiga yaitu tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pangan yang diawetkan. Yang terakhir yaitu tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Untuk yang ketiga yaitu syarat bahan pengawet. Yang pertama, tidak menurunkan kualitas. Yang kedua, aman dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak menghambat enzim-enzim pencernaan. Yang keempat, tidak mengalami dekomposisi. Yang kelima, mudah ditentukan dengan analisa kimia. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sifat anti mikroba. Untuk yang keempat yaitu jenis-jenis bahan pengawet. Yang pertama ada zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik ini yang masih sering digunakan yaitu sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfat yang tidak terdisosiasi dan terutama membentuk pH di bawah 3. Molekul sulfit lebih mudah menembus dinding sel mikroba, bereaksi dengan asetildehid, membentuk senyawa yang tidak dapat difermentasi oleh enzim mikroba, mereduksi ikatan disulfida enzim, dan bereaksi dengan keton, membentuk hidroksisulfonat yang dapat menghambat mekanisme pernapasan. Untuk jenis-jenis bahan pengawet selanjutnya yaitu ada zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet yaitu asam askorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis bahan pengawet. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis, yaitu salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya. Prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang akan dipisahkan. Untuk yang kedua yaitu visualisasi. Proses berikutnya dari KLT yaitu tahap visualisasi. Tahapan ini sangat penting karena diperlukan suatu keterampilan dalam memilih metode yang tepat karena harus disesuaikan dengan jenis sampel yang sedang diuji. Salah satu yang dipakai yaitu penyemprotan dengan larutan ninhidrin. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nilai RF. Jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan apa yang terbentuk memiliki jarak yang sama, walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai yang digunakan ini sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Untuk yang terakhir yaitu ada contoh bahan pengawet alami.
Bahan pengawet alaminya ada bawang putih, yaitu pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dan memberi bau aroma dan rasa yang khas terhadap makanan. Untuk makanan yang dapat diawetkannya yaitu berupa daging yang dibumbui oleh bawang putih. Yang kedua ada gula, yaitu pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dan juga memberikan rasa yang manis terhadap makanan. Untuk makanan yang bisa diawetkannya yaitu manisan dan selai. Untuk yang terakhir yaitu ada garam, yaitu pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dan memberikan rasa asin pada makanan. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu telur asin dan asinan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan pengawet buatan atau sintesis. Yang pertama ada asam benzoat. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu cuka apel, mentega, dan minuman ringan. Untuk yang kedua yaitu ada asam propionat. Untuk makanan yang dapat diawetkannya yaitu ada roti dan keju. Untuk yang selanjutnya ada natrium nitrit. Untuk makanan yang dapat diawetkannya yaitu ada daging awetan dan salmon asap. Untuk yang selanjutnya yaitu natrium nitrit. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu daging olahan. Untuk yang selanjutnya kalium benzoat. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu kecap dan saus. Untuk yang terakhir yaitu potasium bisulit yaitu makanan yang dapat diawetkannya buah-buahan dan sayuran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.